Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dan rahmatnya lah kita berkumpul pada malam hari ini. Dan dan yang saya sayangi dan saya hormati orang tua saya dan keluarga saya dan saudara-saudara saya yang di rumah, dan orang tua saya semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu tentang nasihat orang tua bab ke-6. Jadi sini kita akan membahas tentang jujur. Jadi jujur itu jadi di sini itu kita sebagai anak itu harus selalu berbuat jujur, walaupun kita itu misalnya sedang dipalak oleh preman. Kalau ini saya tanyain itu, kita tuh harus menjawabnya dengan jujur, tidak boleh berbohong. Jadi kalau kita menjawabnya berbohong, nah itu cuman mendapatkan keselamatan tuh pada di sini doang, tapi nanti di akhirat akan ditanggung oleh orang yang berbohong itu. Jadi kalau kita jujur, nanti kita akan, walaupun kita itu kayak mendapatkan perilaku yang tidak baik dari orang lain, tapi kita akan di akhirat akan diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini orang jujur itu harus menerima sanksi karena dia itu berbuat salah. Jadi kalau dia tuh sudah berbuat salah tapi tidak menerima sanksi, nah jadi itu anaknya itu perlu dipertanyakan kenapa anaknya itu kok bisa kayak gitu. Apakah salah pendidikan? Ya, mari kita mulai. Jadi dia di sini selanjutnya tidak melibatkan teman ketika dia tuh mendapatkan masalah. Jadi misalnya kalau dia itu mendapatkan masalah, jadi kita itu nggak boleh mengikut menuduh teman kita itu kalau teman kita yang keroknya atau dalangnya. Jadi padahal teman kita tuh nggak tahu apa-apa, jadi kita tuh nggak boleh asal nuduh. Sama aja dengan fitnah ya. Jadi Allah itu akan melaknat orang-orang yang berdusta. Yang berdusta itu kayak gitu tadi, yang berbohong, orang-orang yang suka dengki atau apa gitu. Terus ya yang selanjutnya tidak berdusta dan berbohong. Udah paham lah ya. Yang sini yang kedua sini ada amanah. Jadi amanah itu adalah suatu yang harus kita tetapkan, karena amanah itu kayak dapat memberikan sisi positif kayak dari orang lain itu kepada kita. Jadi orang-orang itu kepada kita tuh kayak mereka tuh percaya kepada kita. Jadi kita itu nggak dianggap kayak orang yang selalu berbohong. Jadi sini tidak mengambil barang orang lain juga. Jadi orang-orang yang amanah tidak mau dia tuh mengambil barang-barang orang lain tanpa izin. Jadi kita tuh harus izin terlebih dahulu dan tidak pula mencuri. Terus tidak bicara yang berkhianat. Jadi kita tidak boleh banyak-banyak bicara, tapi akhirnya bicaranya itu tidak tidak bermanfaat dan atau bisa menimbulkan fitnah dan khianat gitu. Terus di sini kita itu sebagai anak-anak yang amanah yang dapat dipercaya itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena sesuatu yang harus diawali karena amanah ini adalah salah satu sifat terpilih bagi seorang pelajar yang baik. Tidak bergurau berlebihan. Jadi kalau kita bergurau dengan teman kita secara berlebihan, nanti teman kita itu bisa memberikan nilai negatif kepada kita gitu. Terus tidak menyontek ketika ujian. Nah ini sama dengan berzalim terhadap khianat terhadap diri sendiri. Jadi kayak kita itu padahal kita itu pinter, nggak usah nyontek, kok malah kita nyontek. Nah itu sama dengan kayak zalim apa gitulah pokoknya. Terus ini ada ifah. Ifah itu adalah menjaga diri dari keharaman. Seperti kita itu hidup sederhana, tidak berfoya-foya gitu. Visi misi. Foya-foya. Lanjut. Di sini kita itu tidak tamak makanan, harta maupun benda. Jadi kita itu harus hidup dalam sederhana. Terus tidak zalim juga. Zalim itu kayak orang yang berbuat kerusakan. Terus kita tidak rakus dalam harta dan makanan juga dan apa sebagainya. Terus ifwa itu kita jadikan ke dalam diri kita sebagai perisai. Terus juga di IFA itu juga melarang kalau kita itu harus memandang wanita, karena itu juga bahwa
mengundang hawa nafsu. Hawa nafsu yang negatif itu datangnya dari syaitan. Dan kita tidak mendekati zina, dan kita itu harus menjaga diri kita dari hawa nafsu, menjaga diri kita itu dari hal-hal yang negatif. Dan kalau kita sering beribadah kepada Allah, dan kita itu haruslah meminta perlindungan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? No. Ora. Ya udah, paling sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.